Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K dan tenaga honorer. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, yang pertama di sini admin akan menjawab ya atau membantu salah seorang rekan kita di mana dia meminta untuk dicek formasi di daerahnya rekan-rekan ya. Di sini kita akan cek terlebih dahulu untuk daerah tersebut ya. Oke. Kita jadi teman-teman juga yang yang mau mengecek instansinya apakah masih ada sisa formasi atau sudah habis, bisa juga dicek. Nah, di sini kita cari nama sekolahnya rekan-rekan ya. Oke, nah di sini ini kami sudah dapatkan ya beberapa data untuk jenjang SMP untuk Kabupaten Bone. Nah, di sini ada formasi untuk guru bahasa Indonesia, bisa dilihat rekan-rekan ya. Nah, di sini sendiri untuk SMP Negeri 1 Kajuara, Lapariaja, SMP Negeri 1 Mare. Ini ada guru BK yang disiapkan ya atau yang tersedia. Nah, jadi di sini alhamdulillah masih ada formasinya, namun di sini untuk guru BK di sini ada konselin ya, guru BK juga di SMP Negeri 1 Lawang. Dan kita cek untuk SD-nya. Nah, ini ada guru IPA. Nah, jadi semoga beliau lagi menonton rekan-rekan ya. Nah, ini ada PJOK juga. Ini ada PJOK. Oke. Nah, selanjutnya admin ingin kembali berbagi informasi. Nah, ini buat teman-teman yang tenaga honorer ya. Nah, selain daripada guru. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu itu dilakukan pendataan rekan-rekannya, pendataan non ASN. Namun dari pendataan ini, dari pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, kita tahu bahwa tidak semua masuk dalam pendataan. Tidak semua rekan-rekan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di nomor 3 ini dikatakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengaman dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Nah, artinya untuk pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengaman dan sejenisnya itu masuk dalam outsourcing. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Nah, ini adalah jabatan-jabatan yang akan masuk dalam outsourcing. Namun bagi rekan-rekan kita ini ada kabar gembira dari Kementerian Keuangan rekan-rekan ya. Ada informasi dari Kementerian Keuangan. Karena rekan-rekan kita ini, kita tahu bahwa penghapusan honorer di tahun 2023 itu dibatalkan. Nah, ini ya, penghapusan tenaga honorer 2023 dibatalkan. Ini solusi terbaru dari Menpan RB. Nah, ini ya, ini dikutip dari merdeka.com dan juga dikutip dari Tahrum ID. Nah, ini resmi batal penghapusan honorer 2023 ditangguhkan. Nah, jadi untuk jabatan-jabatan yang ini rekan-rekan ya, itu ditangguhkan penghapusannya. Nah, kabar gembiranya datang dari Menteri Keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat ada salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang bernomor 83 PMK 02 2022. Nah, di sini kita bisa melihat rekan-rekan ya. Kita lanjut saja. Nah, ini memutuskan peraturan Menteri Keuangan tentang
Nah, ini ya tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Di mana dibahas di sini juga terkait honorer yang tadi rekan-rekan ya. Nah, yang ini. Ini kembali juga yang ini ya, rekan-rekan ya. Nah, ini. Kita cek. Standar biaya masukan tahun anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan atau tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2023. Di pasal kedua, standar biaya masukan tahun anggaran 2023 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi. Jadi nanti yang admin akan perlihatkan di sini batas tertinggi dari gaji rekan-rekan kita tersebut ya. Standar biaya masukan tahun anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, kita baiknya melihat saja rekan-rekan ya. Nah, ini ya, sebenarnya ini banyak rekan-rekan ya. Ini banyak sekali nah di sini. Namun kita fokusnya ke yang di nomor 29, honorarium satpam. Nah, ini ya, satpam pengaman, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. 4 rekan-rekan ya yang disebutkan. Nah, di sini misalnya untuk Aceh. Ini untuk Aceh, untuk satuannya, satuan ini OB maksudnya orang per bulan. Jadi gaji orang per bulan di daerah Aceh untuk satpam dan pengemudi itu 4.020.000. Nah, ini batas ini tertinggi rekan-rekan ya, ini tertinggi. Nah, ini tertinggi. Jadi 4.020.000 paling tinggi. Jadi bisa saja di bawah itu. Nah, selanjutnya masih di Aceh untuk petugas kebersihan dan pramubakti sendiri itu digaji 3.654.000 orang per bulan. Nah, OB orang per bulan. Selanjutnya Sumatera Utara 3.247.000 untuk satpam dan pengemudi, sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti itu 2,9 juta. Nah, rekan-rekan ya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan itu bisa mengecek juga atau screenshot berdasarkan daerahnya atau provinsinya ya. Jadi karena ini berdasarkan provinsi rekan-rekan ya. Nah, ini Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau. Nah, ini ada DKI Jakarta. DKI Jakarta kalau tidak salah paling tinggi rekan-rekan ya. Ini ada 5,6. 5.615.000 untuk satpam dan pengemudi. Luar biasa rekan-rekan ya. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti itu 504.000. Jadi cukup tinggi rekan-rekan ya. Jadi mereka ini masuk dalam kategori outsourcing dengan gaji sekian. Rekan-rekan ya. Nah, ini diperhitungkan untuk tahun 2023. Nah, kita bisa lihat tadi rekan-rekan ya, tahun 2023. Oke. Selanjutnya ada Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara di sini 3.487. Sedangkan untuk pramubakti dan petugas kebersihan 3,1 juta. Nah, rekan-rekan ya, cukup tinggi. Nah, di sini ada yang menyentuh angka 4 juta di Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan itu satpam itu 4 juta. Dan sedangkan untuk tenaga kebersihan dan pramubakti itu 3,6. Nah, rekan-rekan, jadi cukup tinggi. Ini sampai 34 provinsi. Terakhir di sini adalah Papua Barat. Papua Barat. Oke, ini satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan uang representase. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak masuk dalam pendataan kemarin jabatan-jabatan ini, mungkin itu adalah hal yang menggembirakan bagi rekan-rekan semua yang di sini ya, yang masuk dalam jabatan ini, khususnya tadi pramubakti dan tenaga kebersihan, satpam. Meskipun mereka tidak masuk dalam pendataan, mereka dimasukkan ke dalam outsourcing, namun mereka akan mendapatkan gaji yang sangat besar seperti itu rekan-rekan ya, berdasarkan daerah pastinya. Nah, ini ya, berdasarkan